Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we will learn about things around us. Ada yang tahu apa itu things around us? Things around us artinya adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Now, what it is? Apakah itu? In English, we can say it noun. Jadi dalam bahasa Inggris, kita bisa menyebut benda-benda yang ada di sekitar kita dengan sebutan noun. Noun is a word that we can use to refer names, animals, places, and things, even the abstract things. Jadi, noun atau kata benda adalah kata yang digunakan untuk menyebut nama orang, hewan, tempat, sesuatu, atau bahkan nama sesuatu yang abstrak. Adapun fungsi dari noun, yaitu yang pertama, as a subject. Jadi, sebagai subjek. Kemudian, yang kedua, objek, sebagai objek. Kemudian yang ketiga yaitu complement, sebagai pelengkap. Dan yang terakhir, appositive, sebagai penjelas kata sebelumnya. For example, my name is Kani. Kani as an object. There are two bats in the wall. Bat mean kelelawar. A bookstore is a place where a store sells book. Bookstore artinya toko buku. Sebagai subjek. The cup is on the table. Cup artinya cangkir. And the last is an internet. An internet is important thing. Internet is one of example to abstract noun. Jadi internet adalah salah satu contoh dari abstract noun. Well, there are three kinds division of noun. Jadi, noun ini dibagi menjadi 3 macam. Ada abstract and concrete nouns berdasarkan wujudnya. Singular and plural nouns berdasarkan jumlahnya. Dan countable and uncountable noun berdasarkan karakteristiknya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang macam-macam nouns ini, pertama kita akan membahas artikel A, N, and D yang akan kita gunakan untuk mendeskripsikan noun dalam bahasa Inggris. Pertama, yaitu artikel A, N, and D. Artikel A, N, and D merupakan kata yang berfungsi untuk melengkapi suatu frasa atau klausa yang mempunyai arti secara khusus, namun dalam konteks noun. Dengan demikian, artikel A, N, and D adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari noun ini. Contohnya, let's read a book. Itu a book is mean a specific book. Contohnya an English book. Kemudian let's read the book means any book rather than a specific. Jadi beberapa buku dari yang spesifik. Contohnya the English books. Adapun aturan dalam penggunaan artikel A, N, and D. Yang pertama yaitu artikel A, N. Disebut juga indefinite article. Nah, dalam penggunaannya, yang pertama itu A plus singular noun yang berawal dengan huruf konsonan. Contohnya, a girl, a big, a motorcycle, a flower. Kemudian, A plus singular noun berawalan bunyi konsonan. Contohnya, a university, a user, and a unicycle. Kemudian, A plus nouns dimulai dengan ucapan huruf H, a horse. Dan untuk N plus singular noun yang berawalan huruf vokal. Contohnya, an ant, an ice cream, an apple, an idiot, an orphan. Kemudian, N untuk singular noun yang dimulai dengan huruf H yang diam atau silent. An hour, an hour, an hour. Kemudian yang kedua yaitu D atau yang disebut juga definite article. Jadi D ini ada beberapa aturan dalam penggunaannya. Yang pertama itu D ini tidak bisa digunakan untuk menamakan beberapa hal. Jadi contohnya itu dalam menamakan negara, names of most countries. Kemudian names of cities atau kota, names of street atau jalan, names of island atau pulau, names of mountains atau gunung, names of continents atau benua, dan names of lakes and bays. Jadi nama untuk danau ataupun teluk. Kemudian di ini dapat digunakan untuk menamakan yaitu seperti names of rivers atau sungai, points on the globe atau bagian dari globe, geographical areas, desert, forest, gulf, and peninsulas. Jadi bisa digunakan untuk menyebut nama sungai,
gurun, hutan, and etc. Okay, next to the kinds of noun. Yang pertama yaitu abstract and concrete noun. Abstract noun is a word that refers as opposite of concrete noun, and that can only be thought of or felt. Abstract noun can be used to express our ideas, concept, feelings, or situation. Jadi, abstract noun adalah kata yang digunakan untuk menyebutkan atau menjelaskan dari concrete noun yang hanya bisa dipikirkan atau dirasakan. Nah, abstract noun ini dapat digunakan untuk mengekspresikan ide kita, konsep kita, feelings kita, dan situasi. Contohnya, happiness, kebahagiaan, sadness, kesedihan, love, rasa cinta, and music, dan lain-lain. Kemudian, concrete noun. Concrete noun is a word that refers to object that we can experience with our five sense by saying, smelling, hearing, tasting, and touching. Jadi, concrete noun adalah kata yang digunakan sebagai objek yang bisa kita sebutkan untuk yang bisa kita rasakan berdasarkan 5 panca indera kita. Bisa dari penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, dan sentuhan. Contohnya, table, meja, book, buku, and cup, cangkir. Okay, next to the singular and plural noun. Singular noun is form of word that is used when referring one person or thing. Jadi, singular noun adalah bentuk kata yang digunakan untuk menyebutkan satu orang atau satu hal. For example, there is one board in the classroom. Contohnya, ada satu papan tulis dalam kelas. For expression of asking singular thing. Untuk mengekspresikan bertanya tentang singular thing ini, we can use what is that untuk singular noun jarak jauh. And the answer is that is a monkey in the forest. And then what is this untuk singular noun jarak dekat? And the answer is this is a PowerPoint of our lesson today. Next to the plural. Plural is form of word that is used to referring more than one things. Jadi plural adalah kata benda jamak, bentuk kata yang digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang lebih dari satu. For example, there are 40 chairs in the classroom. Contohnya, ada 40 kursi di dalam kelas. Nah, bentuk katanya itu dengan cara menambahkan s di belakang kata noun. Contohnya, chair plus s menjadi chairs. For expression of asking plural things, jadi untuk mengekspresikan pertanyaan tentang plural things ini menggunakan kata tanya what are these untuk plural noun jarak dekat. And the answer is these are plants. And then what are those untuk plural noun jarak jauh. And the answer is those are 2 bananas on the table. For us about quantity, we can use how many. Jadi untuk menanyakan kuantitinya bisa menggunakan how many. And for us someone's belongs, we can use do you have. Jadi jika ingin menanyakan tentang kepunyaan seseorang, kita bisa menggunakan kata do you. Okay, the last is countable and uncountable noun. Countable noun is a type of noun that can be counted. Jadi countable noun adalah jenis kata benda yang bisa dihitung. For example, an apple, 2 apples, 3 apples, etc. Contohnya, sebuah apel, 2 apel, 3 apel, dan lain-lain. And then, uncountable noun is a type of noun that cannot be counted. For example, air, rice, water, and etc. Jadi, uncountable noun adalah jenis kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya, udara, beras, air, dan lain-lain. Untuk mengekspresikan noun ini ada beberapa aturan untuk countable noun and uncountable noun. Dengan menggunakan kata few or fewer, yang artinya beberapa atau lebih sedikit, kita bisa menggunakan untuk countable noun. Contohnya, fewer students, fewer cars. And then little, less, and less. Kita bisa gunakan untuk uncountable noun. Contohnya, less food and little time. And then, for word many and several, kita bisa menggunakannya untuk countable noun. Contohnya, several books, many chairs. And the last is much. Untuk much, kata much kita bisa menggunakan untuk uncountable noun. For example, much pleasure and much sleep. Hello friends, there are many things inside the classroom. Let's mention them all. There is a globe, globe. There is a cupboard, lemari. There is a table, meja. There are books, buku. There is a trash bin, tempat sampah. There is a chalkboard, papan tulis. There is a clock, jam. There is a lamp, lampu. There is a bookshelf, rak buku.
I think that's all our lesson today. Thanks for your attention. If you have any question, you might contact me. And then the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.